Jadi nama saya Nafila Dari, saya part of lecture di jurusan akuntansi. Biasanya saya mengajar manajemen keuangan dan manajemen investasi dan pasar modal dan turunannya nantinya ya. Jadi orangnya di akuntansi keuangan, saya juga mengajar intermediate, cuman tidak di level S1, di level D3 ya. Udah, itu aja perkenalannya. Saya rasa sudah cukup ya, karena sekarang di sini tujuannya untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk join di lomba-lomba ya. Oke, semua udah dapat ininya? Sudah dapat. Have you tried to work out? It's slightly challenging ya. Meskipun saya juga ketika read this soal itu juga ini agak berpikir ini maksudnya kayak mana ini, karena pembuat soalnya luar biasa ini, pasti kecerdasan yang luar biasa sampai saya agak mengkerut juga ya. Kita sudah pakai anti aging, bagaimana kalau aging itu berkerut-kerut bertambah ya, karena membaca soal olimpiade akuntansi adalah challenging luar biasa. AMJ luar biasa ya. Baik, soal-soal dari AMJ ini semua. Ya. Tidak. Dari siapa? Afila? Dari Reva. Oh dari Reva. Dari sebelumnya. Oh, dari IC sebelumnya. Oh, oke. That's why some agak sedikit mistakes ya. Ada yang kita harus memahami dengan baik ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita langsung masuk ke latihan soalnya. PT Rasodia yang nomor 1 ini kita bicara tentang depresiasi dengan menggunakan metode unit produksi. Saya yakin Anda sudah dapat ini semua di PA kan? Ya. Oke. Memiliki aset tetap, harga perolehan 10.500.000, nilai sisa 2 juta. Umur ekonomis jam mesin 10.000 jam. Bila pada tahun pertama mesin telah beroperasi selama 2.100 jam, buatlah jurnal penyusutannya. Pada tahun ke-1 bila menggunakan metode unit produksi atau production unit. Ya, produksinya selama 10.000 jam ini kapasitasnya. Dia beroperasi tahun 2019 sebanyak 2.100 jam. Oke. Ada yang punya gambaran kira-kira kerjainnya gimana? Cara ngerjainnya gimana? Ngebahasnya di persoal ya Mbak dan Pak. Ngebahasnya persoal atau gimana nih kalau ASD biasanya? Itu ditanyain yang mereka belum paham. Oh, ditanyain yang belum paham aja. Oh, oke. Tapi dia the question enggak ya? Itu. Any problem with number 1? Ada masalah dengan nomor 1 perhitungannya? Have you calculate? Sudah dihitung? Mbak Sofi sudah hitung? Mbak Niken sudah? Oh masih on the way ya. So, tapi tidak masalah ya. Ya, nanti jurnal penyusutannya berarti kita akan mencatat beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. It should be came out dengan angka 1.785.000. It should be ya. If you agak sedikit bingung ya tanyakan aja. Soal nomor 2, PT AKP pada tanggal 15 Mei memberi aset seharga 20 juta belum termasuk PPN 11%. Jurnal yang dibuat oleh PT AKP adalah, tahu kan dengan konsep PPN sudah ya? Semester 2 sudah bahas PPN ya? Sudah ya? Belum ya? Saya nggak menguasai kurikulum S1 semua Indonesia Pak KPS yang barang. Belum dapat pajak. Oke, sehingga should be the asset tetap berarti ya. Ini unfortunately dia cuma bilang memberi aset, ya kan? It should be put tambahan keterangan ya, ini apa aset tetap atau aset bergerak atau ya ada ya aset bergerak ya. Aset tetap dan aset bergerak-gerak ada. Tuh, saya nanya dulu, jangan-jangan saya salah ya kan? Ada aset bergerak-gerak nggak nih kan? Oh, aset lancar, ya. Saya pikir aset tetap dan aset bergerak-gerak ya. Ya, aset tetap dan aset lancar, oke ya. Jadi kita akan mengakui besarnya PPN sebesar 11% dari 20
ya. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 2 udah clear ya, 1, 2 udah clear ya. Nomor 3 kita bahas. PT Amarta merupakan perusahaan perdagangan. Pada tanggal 15 Mei menjual persediaan barang dagangan secara kredit kepada CV Marga seharga 150 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah 120 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah piutang usaha, betul, HPP, pada persediaan. Persediaannya berapa? HPP-nya 120, persediaannya berapa? Piutang usahanya berapa? 150. Ini belum mengasumsikan pajak karena ini Mbak Reva ya, karena mereka belum dapat pajak. Soalnya ada pajaknya ini ya. Ya. Perpajakan semester berapa dapatnya? Sebelum semester 3 belum? Semester 4 baru dapat. Oh iya, berarti harus direvisi sedikit ini, harus boleh ada. Tapi nggak tahu ya, ini ada persiapan LPD akuntansi secara umum ya. Maksudnya kalau umum masuk ya perpajakannya. Kalau Olin pajak masuk. Kalau Olin pajak tetap masuk. Sesuai kalau. Oh iya, berarti ya harus memang masuk ya. Iya sih, kemarin saya yang biaya akuntansi juga pajak masuk. Tapi saya assume kan karena pesertanya semester 4. Ini ternyata pesertanya semester 2. Oke. Berarti ada HPP penjualan sebesar 120 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah 120 juta. Piutang usahanya berarti sebesar 150 juta. Persediaannya sebesar persediaan barang sebesar berani kan? Ya, sebesar HPP sama dengan persediaan. Ya, sebesar 120. Ya, dalam itu. Piutang usahanya 150, HPP-nya 120, penjualannya, persediaan barangnya 120. Ya, nanti harus diasumsikan adanya PPN keluaran. Kenapa ada PPN keluar? Karena menjual. Yang membeli berarti PPN masuk, ada keluar dan ada yang masuk sih. PPN nanti nambah di piutang. Jangan masuk di ditambahkan DP ya. Dari piutang usahanya harusnya 166.500.000. Ya 16.500.000 itu dari PPN keluaran. Yes, pinter ini yang ikut ASC. Lanjut dah, nomor 4 PT Palasik sudah belajar titik impas DEP. Break-even point ini materinya akuntansi, ekonomi, matematika ekonomi, Akuntansi biaya. akuntansi biaya kan break-even point ya. Sudah dapat kan akuntansi biaya semester 2? Sudah. Oh, di matematika malah. Matematika semester 1 ya. Iya. Matematika semester 1. Wes ini anak SMK itu cowok ini. Ya. Gimana cara menghitung BEP? BEP rumusnya fixed cost dibagi fixed cost tahu kan? Fixed gitu ya. Iya ya, tetap dibagi price dikurangi variable cost atau biaya vari. Ya, price-nya kan per unit sudah tahu itu 450.000, ya kan? Kemudian kita hitung berapa biaya variabelnya. Total biaya variabelnya kan 1.250.000. Ini kemudian Mbak Reva 1
miliar. Oh, pinter banget Pak ya. Karena soal-soal sebenarnya memang miliar-miliar. Bisa tenang. Kemudian Mas Abdillah jadi unan malah sebenarnya. Ya, soalnya bersahabat dengan feminis. Feminis itu selalu dibilang di kelas saya ya. Dia bikin portofolio yang isinya PT Timah ya, dan kawan-kawan. Ya, betul, baik Pak. Ya udah, wes kembali ke biaya variabel 1.250.000.000 itu berarti itu total kan, maka Anda harus hitung berapa per unitnya. Ada 5.000 unit, berarti 1.250.000.000 dibagi dengan 5.000 unit. Ketemu sudah harganya, berarti biaya variabel per unit sebesar 250.000. Maka penghitungan PIP adalah fixed cost atau biaya tetap 850 juta dibagi 450.000 dikurangi 250.000. Ketemu berapa unit berarti? Berapa? Sudahkah Anda ketemu? Kalau olimpiade boleh pakai kalkulator kan? Boleh. Sudahkah? Sudah ketemu? Berapa unitnya? Mbak Joli berapa Mbak Joli? Belum. Oh, kok suwi? Ya, gak apa-apa sudah. Siapa yang sudah dapat angkanya? 4.250 unit. Jadi titik impasnya sebesar 4.250 unit. Yes ya. Ini kalau kurang jelas naiknya ke Mas Abdillah itu loh. Kalian pinter lah gini-ginian ya Mas Abdillah ya. Kenapa? Pelit Bu. Pelit. Kok bisa pelit ini loh ya? Dia itu cuma berorientasi investasi soalnya, bukan masalah pelit. Mas Abdillah ini tidak pelit, yakin, ya kan? Cuma dia investasi terus. Jadi setiap kali mau beli, nah aku saya ikut investasi. Investasi itu berapa M gitu loh? Iya. Kan tak suruh investasi dia. Ya. Perusahaannya apa? Kemarin pakai perusahaan apa Mas Abdillah? Agi sama Tol, guys. Sama Tol. Kita dalam dikasih. Milih dulu lo perusahaan itu aku sih milih no. Ya, oke. Saya ketemu 4.250 unit. Ada yang masih kesulitan? Sampai dengan nomor berapa? Ada yang belum selesai ngitungnya? Nah, lanjutkan perjuangan ya. Oke. Nah, ini yang soal di nomor 5 ini agak membingungkan. Ya, memang ini jebakan Batman biasa ya. Kalau terlalu jelas soal itu malah menantang ya. Oke, PT AKP pada tanggal 15 Mei menyewa 3 unit mobil dari PT Indoren untuk 5 hari dengan sewa sebesar 7.500.000. Ya, 3 unit sewanya 7.500.000. Pertanyaannya dapat mobil apa ini ya? 5 hari cuma 7.500.000 ya, 3 lagi mobilnya ya. Ya masih bisa bergerak lah ya setidaknya mobilnya. Oke, karena murah ini sewanya. Uang muka sewa dibayar. Nah, seharusnya dalam soal seperti ini uang muka sewanya itu dijelaskan kapan dibayarnya. Ya kan, namanya uang muka sewa harus dibayarnya di awal berarti sebelum tanggal 15 Mei. It should be clear ya, sehingga pembaca itu paham. Oh, uang muka sewa itu dibayar di awal misalnya tanggal 10 Mei misalnya atau 14 Mei dan seterusnya. Sebesar 2.500.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah, nah ini karena di sini ada beberapa transaksi, maka sebenarnya penulis soal harus menjelaskan ini jurnal untuk transaksi tanggal berapa, ya kan? Apakah pada saat dia
mengikrarkan terjadi sewa. Aku mau nyewa 3 unit itu pada tanggal 15 Mei atau pada saat dia membayarkan atau ketika sewa itu sudah terjadi. Jadi sudah menjadi beban. Berarti 5 hari kemudian kan sudah menjadi beban. Atau hari pertama disewa, hari kedua disewa, hari ketiga dan seterusnya. Ya, sehingga kalau soal seperti ini should be clear ya. Kalau soal modal seperti ini should be clear, harus jelas karena nanti itu akan mempengaruhi bagaimana penjurnalannya ya. Sekarang ketika misalnya uang muka sewa dibayar tanggal 10 misalnya 10 Mei 2024, maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 2.500.000. Kemudian tanggal 15 Mei dia sudah sewa kan, mulai sewa, dia sewa 1 hari ya kan. Berarti ada sewa kan, berapa besarnya sewanya berarti per hari? 1 juta. Dari mana 1 juta? 7.500.000 dikurangi 2.500.000 dibagi 5 karena 5 hari, karena ditanya per unit mobil berarti 1 juta dibagi 3. Maka jumlahnya bagaimana? Sewa hari pertama, maka kita akan mengakui beban sewa pada sewa dibayar di muka karena sudah mulai digunakan, sudah menjadi pembebanan sewa sebesar 1 juta. Kalau 3 unit mobil, yang ditanya per mobilnya berarti beban sewa per mobil sama dengan 1 juta dibagi 3. Berarti itu 1 mobil 1 hari sewanya 1 juta dibagi 3 alias 333,333 ya. Baik, ini karena 3 mobilnya. Coba 2. Kalau 2 berarti berapa? 500 ya. Ini yang membuat soal memang cerdas, sukanya yang kayak koma-komanya. Baik sekali ya. Ya, sudah. Nah, kalau misalnya dia tidak bayar sewanya, berarti menjadi hutang. Berarti berapa utangnya? 5 hari mau sewa nggak dibayar-bayar, berarti utang berapa? Iya, utangnya menjadi 5 juta. Berarti gimana jumlahnya pada hari kelima? Hari kelima nggak dibayar-bayar ya. Berarti gimana jumlahnya? Beban sewa pada utang sewa ya kan, itu nyewa tuh, nyewa 3 unit mobil. Nanti sewa ada lagi ya, aturannya sendiri di intermediate ada nanti sewa pembiayaan, sewa operasi nanti ada. Tadi tenang, belum waktunya ya semester ya. Boleh izin keluar sebentar? Oh iya boleh ya, nggak apa-apa, keluar pintu ya. Jangan lewat jendela. Iya, silakan. Nabila mau menyusul? Di sini. Izin di dalam? Iya, di sini. Oh iya, baik sekali. Iya, dia paling ganteng dari kelas ini. Iya, benar. Iya, betul. Harus dipanggil Mas Bro sama Mbak Sis. Baik. Soal nomor 6, PTKI Indah, nomor ini PTKI Indah. Ini Anda harus mengidentifikasi mana yang termasuk dalam biaya overhead, ya kan? Ya, biaya overhead itu semua biaya di luar biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Berarti itu ditotal semua ya Bu? Yes, kecuali kayu. Kayu nggak masuk, kenapa? Kayu merupakan bahan baku produksi meja dan kursi. Ya, udah ketemu angkanya? ASC pertemuannya seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Berapa kali Mas? Nah, Sebulan
sebulan. Kalau weekend itu sebulan ya. Oh, sebulan Pak. Berarti 2 minggu sekali. Selalu dengan ada lecturenya enggak? Yang ada lecture-nya itu ya, yang formal. Yang Itu formal. 4 kali. Karena kita ada 10 kali pertemuan, jadi yang 6 kali itu informal. Oh, yang nontonin formal. Banyak juga ya. Sudah siapa saja sudah pernah dipanggil? Pak Eza. Oh, Pak Eza. Iya. Ya betul. Pak Eza itu juri debat biasanya. Terus Kalau yang kepenulisan itu itu kita pakai itu pas tabel. oh iya. Terus terus terakhir rencana Yang siapa? satu debatnya ada 2, soalnya mekanisme sama. Oh iya. Itu kita pakai Mbak Nadia. Oh Mbak Nadia, oh iya. Dia sama Mbak Nadia. Aku enggak ya? Masih ada di atas. Oh iya. Cicari yang lebih senior ya. Iya. Naen juga bagus kalau. Iya. Yang juga sering menang debat soalnya. Iya. Udah ketemu semua? Sudah. Berapa Mbak Joli? 100 ya, pintar. 192,7 juta. Lulus KP guys. Sudah lulus ya Mas Abdillah ya? Coba sekarang saya nanya ke Mas Abdillah. Loh, kan sudah lulus, sudah semester 4. Pertanyaannya gampang. Tete Dabirsi membuat dan menjual satu jenis produk. Oh ya, ini cuma satu produk. Adapun laporan Faruqi dioperasikan tahun datang adalah sebagai berikut. Penjualan ditanya berapa margin kontribusi per unit. Udah pernah ngitung ya di akuntansi biaya? Hah? Belum? Oh belum ya. Mungkin materi UAS ya. UAS salam maksudnya ya. Aku nggak ngerti margin kontribusi di mana biasanya Pak? Habis. Kok mereka belum dapat? Ini kan sudah wassalam ya. Wassalam ya. Sudah mau uas kan? Masa belum dapat margin contribution? Belum. Ini sama hati ya. Hah? Ini sama hati. Oh ya jelas beda. Jadi oh belum. Oh iya. Ya nggak apa-apa, mungkin OTW ya. Siapa tahu nanti muncul di UAS. Ya kan nggak apa-apa, siapa tahu nanti muncul di UAS. Dosennya siapa Pak Esa? Rahman. Oh Pak Rahman ya. OTW mungkin ya. Ya nggak apa-apa, bisa pikir Pak Esa. Ya, Pak Esa tanyakan supaya dimunculkan ya. Sehingga gimana penghitungannya? Cara penghitungannya adalah penjualan dikurangi total biaya variabel ya. Cuma di sini biaya variabelnya tertulisnya 1.305.000 ya. Betul ya Mbak Reva? Itu 1.305 atau 1.250 Mbak Reva? Saya konfirmasi dulu. 1.305 atau 1.250? Nanti yang gabung ya 1.250 ya. Karena angkanya enak. Hah? Oh 250 ya. Aku mana tahu? Itu mana tahu? Mulai tak selamat juga ya. Ya. Jadi itu tipu ya supaya kalian mudah. Nanti jadi penjualan dikurangi biaya variabel itu menghitung margin kontribusinya per unit, berarti dibagi dengan jumlah unitnya. Naik 2.250 dikurangi 1.250 berarti sama dengan 1 iya 1 M ya, 1 ember ya, 1 M ya. Terus 1 M karena produksinya ada 5.000 unit, berarti berapa margin kontribusi per unitnya? 1 M dibagi 5.000 unit, ketemu 2 berapa? Tuh 1 M dibagi 5.000 loh ya.
200.000. Oke, laba usaha yang diperoleh. Gimana laba usaha? Ngitungnya penjualan dikurangi ya apa penjualan dikurangi? Ada yang masih ingat ini materinya? Akuntansi biaya bingit ya. Laba usaha. Gak ada ingat? Lupa semua? Sedih ya, itu kan materi gue. Ya, materi rasio keuangan kan luar biasa. Berapa berarti? Ada yang bisa hitung? Laba 2.250.000 dikurangi berapa? 1.250.000, 1.250.000 maksudnya dikurangi 850 juta. Ketemu berapa? Ketemu berapa kak? Berapa kak aku? Berapa kak aku? 100. Berapa kak aku? Bingung. 1, sudah ketemu semua apa masih galau? Ada yang belum ketemu angkanya? Mbak Joli sudah ketemu belum? 1,4 udah ketemu? Nggak bingung? Nggak usah bingung dengan nol ya, yang di belakang itu kalau sama semua yang dilihat depannya aja ya. Belakangnya nol itu ngikutin aja, nol aja deh. Nol itu ngikut ya, nol itu manukan ya. Oke. Dewan Daru, ada yang nggak paham? Ini kalimatnya, pertanyaannya seharusnya gini Mbak Reva. Ditanyakan ya, apabila PT Dewan Daru berhasil melakukan penjualan 10.000 unit, maka hitung berapa laba yang akan diperoleh. Jadi kata-katanya itu diperbaiki supaya tidak bingung. Langsung diperbaiki Mbak Eva, kamu punya sopannya? Iya. Langsung diperbaiki karena kalau nggak gitu menyesatkan. Ini yang nggak bodoh-bodohnya harus diperbaiki Mbak Eva ya. Oh PDF pantesan. Nanti kamu aja, kamu buatnya. Ya supaya tidak menyesatkan yang di soalnya yang ya. Yes. Oke, udah ketemu berapa? Kalau dia berhasil menjual 10.000 unit, itu tinggal diganti ya penjualannya, bukan 5.000 unit tapi 10.000 unit. Biaya variabel Anda harus menghitung berapa besarnya biaya variabel per unit. Itu kan totalnya itu kan 1.250 itu kalau 5.000 unit. Kalau 10.000 unit berapa? Ya, sehingga ketemu margin contribution-nya dari penjualan dikurangi total biaya variabel. Silakan. Ada yang
ajukan berhasil. Udah ketemu? Belum, masih OTW. Oke. Ketemu. Kalau biaya tetap nggak berubah ya, sama berapapun jumlah yang dijual, berapapun jumlah yang diproduksi, kalau biaya tetap tidak berubah. Nah, ketemu. Kita ada ketemu. Mbak Tika sudah ketemu? Mbak Sofi sudah ketemu? Belum? Oh iya ini 850 juta tuh. Iya 850 juta ini ya Kak. Maksud 850.000 cici. Ya terima kasih ya koleksinya. Ya baik. Langsung diperbaiki ya Pak. 850 juta. Ya. Ini peninggalan dari kakak tingkat ya. Iya. Oh iya. Baik. Apa-apa. Ya. Jadi perbaiki berarti supaya tidak menyesatkan yang selanjutnya. Bis. Oke. Terus kata-kata di atas PP Tempo ini sebaiknya ditiadakan dengan hasil mata penjualan sebanyak 10.000 ini. Titik. Iya. Karena nanti kalau di atas PP Tempo
kita harus tentukan dulu PIP-nya dulu kan. Ya, hitung lagi PIP-nya. Ya kan. Kan biasanya kalau membaca kan cuma berapa menit gitu kan. Biasanya cuma 1 menit biasanya mikir, tapi harus jawabnya sudah ada yang kemau dengan hasilnya. Udah ketemu? Itu tinggal ganti aja kok unitnya ya. Udah? Udah? Nah, berapa Mbak? Kok per unit toh Mbak? Kan nambah usaha aja toh. Jangan unit, kalau apa kita nggak mengenal unit ya. Berarti 3,65 M. 3, kan 10.000 unit dikali 400 juta, dari penjualan dulu ya. 10.000 unit dikali 450.000 berarti berapa? 4.500.000.000. Terus biaya variabelnya 1.250 itu kalau 5.000 unit. Berarti kalau 10.000 kalikan 2 aja kan. 2.500.000.000. Berarti margin contribution-nya berapa? 2M. Biaya tetapnya 850 juta. Berarti laba usaha 2M dikurangi 850 juta. Ketemu berapakah? 1.150 juta. Sehingga besarnya laba adalah 1.150 juta. Nomor 9. Ada kesulitan nomor 9? Ini soalnya harus agak direvisi ya Mbak Reva ya. Menurut saya PT Andika memiliki persediaan awal sebesar 30 juta dan dengan pembelian sebesar 120 juta. Yang keduanya pada nilai biaya itu harus dibandingkan. Betulnya apa ini? Ya, sebaiknya nggak usah. Aku tahu ini maksudnya at cost maksudnya. Ya, karena ketika di Indonesia yang keduanya pada nilai biaya akan membingungkan. Ya, persediaan awal mending dibilang persediaan besi, pembelian besi gitu aja sudah ya. Kemudian penjualannya pada harga gitu aja, jangan penjualan pada harga penjualan, bingung penjualan bolak-balik ya. Penjualan atau misalnya
persediaan dijual pada harga 180 juta. Terus ini margin perusahaan dari harga penjualan, ini bingung gimana? Kenapa? Karena ada margin ya. Harusnya hitunglah persediaan dengan menggunakan metode laba bruto ya. Maka caranya gimana? Penjualan dikurangi dengan HPP, ketemu laba kotor kan, ya kan? Penjualannya sebesar 180 juta. HPP-nya berapa berarti? 150 juta. Berarti laba brutonya 30 juta. Ini jangan terlalu dempet ya Mbak. Ini doanya kan di sini. Metode bruto lah. Bruto lah ya. Ya, ini info ya. Oke, nomor 10. Ada pertanyaan. Ini caranya gimana menentukan modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba atau rugi dikurangi dengan prefit. Nah, ketemu berapa ini? Laba ya betul sebesar 6 juta. Berarti ini pinter HP 11. Wesel gampang ini. PA ini ya wesel ya. Bunga 15%, jangka waktunya 120 hari. Berarti berapa pada saat tanggal jatuh tempo? Nilai wesel adalah sebesar, berarti gimana? 10 juta dikali 15% dikali jangka waktunya kan? Periodenya berapa hari? 120 hari dibagi 360, berarti sepertiga. 10 juta dikali 15% dikali sepertiga, ketemu berapa? 500.000. Sehingga pada saat jatuh tempo harus dibayarkan pokoknya 10 juta ditambah bunga 500.000, berarti totalnya 10 juta 500 yang D. Lanjut nomor 12, metode langsung penghapusan piutang. Gampang ini. Yang mana? Beban penghapusan piutang pada piutang. Kalau tidak langsung, jumlahnya yang mana berarti? Metode tidak langsung berarti pakai cadangan ya, bagian piutang. Nomor 13. Udah bahasa Inggrisnya nih Mbak. Emang ini mix. Jadi sudah bahasa Inggris ya, kayak operator. Iya, Mbak, 60-40. Oh, 60-40. Untung bisa gitu. Coba bahasa Jawa semua. Nomor status yang dari Madiun. Betul ya Mbak? Oh enggak, loh ya kan setidaknya kamu enggak ada kendala bahasa nih, bahasanya Jawa semua ini. Nekromo ini. Ya. Now, on the 1st of July 2020, Tika companies paid $7,200 insurance for 3 years. Berarti dia membayarkan asuransi untuk jangka waktu 3 tahun. Tika record the insurance as an expense, mencatatnya sebagai expense atau beban. The adjusting entries made by Tika Company on 31 December 2020 was. Berarti ini sudah ada 6 bulan gitu. Setahunnya 7.200 untuk 3 tahun kan? Berarti setahun 7.200 dibagi 3 yaitu 2.400. Karena ini baru
beban asuransi pada asuransi dibayar muka sebesar 1.200. Pinter. Ini menjadi soal mana ini? Kok bisa soal nomor 12 sampai 15? Ya Reva. Ini kan sudah 13, kok bisa 12 sampai 15? Halo, kan banyak jebakan ya. Oh ya Allah, alhamdulillah ini bebannya luar biasa. Aku jadi berpikir 12 ini perasaan soalnya ya. Nggak membahas persediaan badan. Boleh Mas Abdil, silahkan mengerjakan tugas. Iya. Baik Pak, bersahabat dengan Abdillah. Atasan saya kan. Hah? Tidak. Ya, atasan saya. Oh iya. Iya kan dia bos kan? Aziz atasannya. Oh iya, big boss. Big boss. Very big boss. Nah, ya ini soalnya berarti harusnya soal nomor 14 sampai nomor berapa ini Pak? 17. 14 sampai 17. Yuk langsung diperbaiki ya Mbak Reva. Ya. Makanya tidak ada perubahan ya Mbak Reva. Oke. Berapakah bahan baku yang digunakan perusahaan? Berarti Anda langsung ngecek bahan baku di sini ya. Ya, caranya gimana? Kalau menghitung berapa yang digunakan, berarti persediaan awal ditambah pembelian ditambah biaya pengiriman dikurangi persediaan akhir. Ketemu berapa? Sudah ketemu? Nomor 15. Berdasarkan data di atas, maka berapakah biaya produksi perusahaan family? Family sepedanya cilik-cilik. Family ya. Perusahaan sepeda ya. Baik. Pasti yang membuat soal ini punya anak kecil. Makanya family ya. Banyak sepeda, webcycle, lapong, dan milik sepeda family. Berarti punya anak kecil dipastikan ya. Karena nggak mungkin mengerti. Family ini adalah merek sepedanya anak kecil ya, balita, gitu ya. Oke. Biaya produksi perusahaan berarti terdiri dari total biaya. Biaya apa saja? Bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pintar ya, Mas, itu di total. Bahan bakunya berapa tadi? 740. Tenaga kerja langsung 10. Biaya overhead 12.500. Totalnya 762.500. Nomor 16. Berdasarkan data di atas, berapakah harga pokok produksi? Gimana cara menghitung harga pokok produksi? Wes iki. Sudah kan? Akuntansi biaya harga pokok produksi. Ya apa rumusnya? Udah ini kelasnya Pak Roman pasti sudah untuk harga pokok produksi. Nangin PT Bantal. Oh, ngantuk ini mesti singgah harus ngantuk. Ya Allah, aku bukan bantalku, makanya PT Bantal. Kreatif betul. Saya selalu coba aku dikenalkan ya Mbak Reva ya sama pembuat soalnya. Ini luar biasa pasti. Inspirasi dari beliau. Baik, berarti maksudnya itu inspirasi. Bantal ini kan jadi auranya itu ngantuk gitu. Jangan-jangan Mas Kaksa. Oh iya,
kasur, PT guling ya. Ya wis. Apa? Wis ketemu. Gak ada kesulitan ya ngitungnya. Ayo kelas Pak Roman ini bagaimana? Gak ada kesulitan ya? Tidak adakah? Dulu Mbak Reva juga Pak Roman. Pak Eza. Oh Pak Eza. Oh ya. Baik Pak Eza. Saya jadi bantu Pak Eza. Minta bantuan Pak Eza juga. Sudah menolong. Dan kita semua sudah menolong dan kita semua. Saya bantu. Jujur. Dasar Dharma Pramuka. Sudah lewat Pramuka, terusnya tidak ada Pramuka ya. Diadakan oleh Pak Mas Menteri. Pak, belum berkebanyakan Pak Mas. Sudah ketemu Mbak Niken? Dari senyumnya kayaknya lancar. Nanti kalau soalnya Pak Rahman ini lebih rumit daripada TK family. TK family ini cuma gaya sepeda anak-anak roda 3 itu loh. Ya, nggak ruwet ini harusnya. Ya, kalau Pak Rahman kan mungkin membuat perusahaan bengkel formula misalnya gitu ya. Ya harusnya ruwet itu. Suku cadangnya berapa kan gitu ya. Suku cadangnya macam-macam, ini cuma bikin sepeda anak-anak rodanya 3. Bukan 10 ya. Sudah ketemu? Jawabannya adalah sama dengan berapa Mbak? Belum, ya Allah. Nanti dimasukkan ya. Persediaan awal dalam proses ditambah biaya produksi yang tadi dihitung di nomor 15 dikurangi persediaan akhir bahkan dalam proses, ketemu harga pokok produksi. Nanti dimasukkan sendiri angkanya ya. Nomor 17, berdasarkan data di atas berapakah harga pokok penjualan? Berarti kita mempertimbangkan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi yang dihitung di nomor 16 dikurangi persediaan akhir barang jadi. Ya, jadi kalau soal seperti ini tricky karena salahnya itu berdampak sistemik ya. Ya, kelanjutannya ini soal-soal berikutnya luar biasa membuat soal ini. Ya, PT ngantuk selanjutnya karena PT Bantal ya. PT Bantal ini memproduksi persediaan awal kata mutasi persediaan barang dagangan PT Bantal ya. Kilo. Ya, nggak ada PT guling ya. Guling angel bahasa Indonesia ya. Karena orang Barat tidak pakai guling. Iya, hanya orang Indonesia ya yang pakai guling. Itulah keunikan orang Indonesia. Nah, itu kalau guling ini bingung ya. Ya. Guling kalau malam-malam diasumsikan seperti ya, yang dilihat di balik jendela ya. Di balik jendela kamarnya tetangga. Sudah? Vivo bisa ya? Ini Vivo sih ya. Vivo yang dipakai kan? Nggak bisa. Hah? Gak dipakai ya? Nah iya pertanyaannya kan pakai metode pemilihan Vivo. Ya, ya nanti diperbaiki ya. Tapi bisa ya Vivo ya? Gak skip ya, sudah bisa yakin aku nih. Soalnya Bu Riri pasti lebih dari Vivo. Paling nomor banding mana yang lebih tinggi? Metodenya ya kan, average Vivo atau Vivo. Vivo udah nggak dipakai kok, jadi kayaknya soal ini sebaiknya di revise ya. Nomor 19 ini sama ya, berapakah preferred pemilik perusahaan? Berarti modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba atau rugi dikurangi preferred.
G-nya apa? G. Iya, ya. Jelas ini siapa pembuatnya. Gak mungkin ya Aziz ya. Aziz itu laskar sholawatan. Gus Fawaid, agak kayak Gus Fawaid ya. Gak mungkin. PUBG gak mungkin. Nah Aziz gak mungkin. Tahu yang suka PUBG ya. Jelas gak mungkin kalau Aziz Hakim ya. Insya Allah dia laskar sholawatannya. Insya Allah ya. Ya, oke. Maka berdasarkan di atas, berapakah persediaan barang dagangan awal pada tahun 2020 dan laba total tahun 2020? Caranya dari menghitung apa dulu? HPP kan udah diketahui ya, HPP-nya 20 juta. HPP hitungnya dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Harga pokok penjualannya 20 juta, persediaan awalnya tidak diketahui yang dicari kan, ditambah pembelian barang dagangannya sebesar 25 juta, persediaan akhirnya sebesar 20 juta. Sehingga berapakah persediaan barang dagangan? Jawabannya 15. Nah ini soal ini baik karena persediaan barang dagangannya sudah beda semua kan. Begitu sudah ketemu jawabannya 15 langsung jalan baca itu laba kotor. Ini baik ini. Soalnya ini pembuat soalnya baik sekali ya. Ya wes sudah selesai semua ini Mbak Reva untuk latihan soal Olimpi. Ya, ini hanya percikan-percikan ya. Ya, karena yang sesungguhnya nanti Olimpiade pasti jauh lebih sulit. Terus ini sayangnya banyak hitungannya. Tidak ada soal bercerita ya. Ya, biasanya ada soal analisis soalnya. Tidak ada ya. Di soal ini tidak ada soal analisisnya. Terus ada soal yang jawab cepat. Yang soal bukan hitungan itu di kemarin Olimpiade akuntansi yang di Politeknik itu banyak keluar PSAK. PSAK ini direvisi jadi PSAK nomor berapa? Itu aturannya apa yang berganti? Saya jelaskan. Ya kayak gitu aja. Ya kurang lebih seperti itu kalau cerdas. Yang tidak cermat pasti tidak. Iya, jadi harus cerdas dan cermat, ya. Nomor 3 beruntung, maka Anda masih menang, ya. Oke, silakan ada pertanyaan terkait soal Olimpiadenya. Ada yang masih belum Anda paham, silakan segera ditanyakan. Nanti yang kalau misalnya harga pokok produksi masih bingung, dibuka lagi catatannya di Pak Rahman, masih bingung lagi. Masih ada kesempatan bertanya ke Pak Rahman. Orangnya baik sekali Pak Rahman itu ya. Dan mesti soalnya mesti jauh lebih kompleks daripada ini kok. Ya, biasanya soal cerita ya kalau UAS. Ada UASnya Pak Rahman? Oh project. Oh alhamdulillah. Bikin apa? Oh membuat laporan produksi. Nah, perusahaan yang ditentukan. Oh, perusahaannya milik sendiri. Oh, enak. Bukan perusahaan pabrik. UMKM berarti. Bisa. Tapi perusahaannya harus dia. Oh, tidak boleh perusahaan yang hanya ada di dalam cerita ya. Ya siapa tahu seolah-olah Anda adalah ya kan. Alhamdulillah berarti perusahaannya harus berarti Anda diminta untuk menghitung misalnya harga pokok produksi untuk usaha tempe, usaha tahu di Kabupaten Madiun. Ada ya tahu tempe Madiunnya? Oh ada, sampai di Madiun berarti kamu ngerjainnya. Oh sana sih, oh enggak, terus di mana? Oh cari
yang di sekitar Jember aja, katanya Pak Rahman. Oh, saya enak di sekitar Jember. Tak pikir nang Dion ya, harus real. Tanya jawab dengan petaninya, iya kan? Atau dari usaha tempe, tahu, brem ya kalau di Madiun ya, sama pecel, sama pecel apalagi. Oh itu aja. Di Madiun ada Proteknya ya, Protek Madiun ya. Kemarin juara Olimpiade nomor 3. Berarti kita puteran Madiun ya. Yes, soalnya ada pertanyaan. Ada yang kalau nggak jelas terkait soalnya bisa ditanyakan ke Mbak Reva ya. Jadi Mbak Reva bisa menanyakan langsung kepada sumbernya ya. Sudah boleh ditutup ini Mbak Reva? Boleh. Oke. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya di pembahasan soal latihan soal Olimpiade hari ini. Alhamdulillah sudah bisa diselenggarakan dengan baik ya. Mudah-mudahan berkah ya. Ini ilmunya masih tetap di sini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Tidak hanya untuk mengikuti lomba Olimpiade, tapi juga bisa bermanfaat untuk bekalmu nanti. Tidak tahu puasnya Pak Rohman, tidak tahu puasnya Bu Yosefa, ya kan? Jangka dekat itu kan itu. Terus sebisa mungkin Anda masih semester 2, gunakan waktu sebaik-baiknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari sahabat, teman sebanyak-banyaknya juga, ya. Nah, terus gunakan kesempatan yang ada untuk berorganisasi juga, karena latihan nanti kalau sudah bekerja, nanti terus bekerja kemampuan manajemen waktu, kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking itu penting, dan itu bisa diasah ketika Anda kepemimpinan, itu nanti bisa diasah ketika Anda aktif di organisasi ya. Jadi harus plus sekarang, jangan jadi mahasiswa butterfly ya, kupu-kupu, kuliah pulang, jangan tapi jadi kuliah nggak pulang-pulang, kasihan juga orang tuanya. Jadi tetap harus ingat orang tua lo ya. Siapa kuliah aku nggak mau jadi kupu-kupu ya sudah, tapi aku nggak pernah pulang. Yo kasihan orang tuanya. Minimal pada saat Lebaran pulang. Ya, itu ya Mbak Reva ya. Mbak Reva ini mesti pulang kalau Mbak Reva ya. Ya harus pulang. Jadi ingat selalu ada orang tua yang menantimu di rumahmu. Ya, rumahmu di Jombang ya pulang ke Jombang, rumah Madiun, Bondowoso ya boleh mampir ke Waijen ya. Ya, saya hati-hati ya, jangan sampai disuruh sampai tengah kawah ya. Itu kan orang Cina itu kan negara foto-foto tuh ya, foto-foto 14 sampai tekan kawah. Wassalam ya. Kayak iso selfie bisa ya. Iya, siap menghadap gitu ya. Siap menghadap gitu ya. Menjemput aja. Jangan tadi orang sih mudah aku aja berpikir-pikir ya. Ya. Karena bukannya belum banyak ini. Kurang tok ya aja suka di minus ya. Wis ditambahi amal kebaikan kok minus aja ya. Kok terakhir malaikat radio sore ini nggak benar lagi, jadi posisimu gak surga kan merokok ya, repot ya. Ya, enggak kok ya. Malaikat ini pinter nyatetnya kok, tenang. Ya, jurnalnya wis gak usah diajari deh, wis lancar. Jurnal debit kreditnya soalnya amal baik dan amal buruk ya. Sudah, boleh diakhiri. Terima kasih ya atas kehadirannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-ceritaku ya. Mudah-mudahan terhibur ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah sore hari yang agak panas di luar, di dalam adem. Ya, kelasnya gini semua kalau semester 2. Kayak gini, belum pernah merasakan di sini. Belum.
Iya. Kalau kelas bilingual banyak di sini nggak ya? Ayo. Mayoritas di Iya, kelas iya. swasta. Iya, begitulah kalau anak masuk kelas bilingual. Ya, ya sudah. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, feel free to ask me ya. Bisa lewat Mbak Reva. Ya, I hope next semester salah satu dari kalian atau salah semuanya bisa join di kelas bilingual, bisa bersama-sama berprestasi ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.